Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيني وإياكم بتقوى الله. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita memuji Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah, demikian pula kita telah bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melalui kedua tangan beliau hingga sampainya hidayah Islam kepada kita semua. Demikian pula sanjungan dan pujian kepada para sahabat Nabi radhiyallahu alim jami'an yang telah mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala suasana, yang telah mengorbankan harta bahkan jiwa mereka dalam rangka li'lali kalimatillah, dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Yang mencintai para sahabat merupakan keimanan. Caci makian dan kebencian para sahabat adalah kekafiran dan kemunafikan. Demikian pula dari mimbar ini kita berwasiat dengan wasiat Allah dan Rasulnya untuk senantiasa kita bertakwa kepada Allah, mempertahankan, memelihara, dan bahkan meningkatkan. Karena inilah satu-satunya harta termahal saat kita nanti menghadap Allah. Hari-hari ketika seluruh apa yang di tangan kita di perkara dunia tidak berlaku lagi, tidak bermanfaat lagi, kecuali orang yang mereka datang kepada Allah dengan hati yang bertakwa. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah wahai para hamba Allah, akan datangnya hari saat harta Anda sebanyak apapun, saat anak laki-laki Anda sehebat apapun, telah tidak berguna lagi kecuali orang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang tetap beriman, hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, di depan mata kita, di hadapan kita akan segera datang bulan yang sangat mulia. Bagi seorang mukmin yang target kehidupannya adalah mengejar ampunan Allah dan mengejar perkara-perkara besar yang disediakan oleh Allah, kehadiran bulan Ramadan adalah sebuah keistimewaan besar. Bukankah kita diperintahkan Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Segeralah kalian menuju ampunan Allah. Segeralah kalian dalam upaya menggapai ampunan Allah dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah sediakan untuk orang yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ampunan Allah, sungguh mutlak kita membutuhkan ampunan Allah. Karena hamba itu diazab oleh Allah ketika dosanya belum terampunkan. Dosanya belum terhapuskan. Sedangkan kitalah hamba yang banyak melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Sadar atau tidak sadar. Sehingga kita diperintahkan Allah SWT bukan hanya beristighfar saat kita sadar melakukan perbuatan dosa, tapi bahkan setiap perbuatan, amal ketaatan, amal saleh, kita diperintahkan mengiringi dengan istighfar kita. Bukankah salat itu ketaatan? Dan habis salat kita diajarkan wirid Astaghfirullah, Astaghfirullah, untuk menyadarkan kita bahwa dengan ketaatan yang kita lakukan, ada saja kekurangan yang pasti kita lakukan. Bersama dengan ketaatan kita persembahkan kepada Allah Ta'ala. Ketika Allah mensifati hamba mukmin yang malamnya qiyamul lail, malamnya bukan begadang menyanyiakan waktu dengan dia main gaple, minum-minuman keras, ngobrol sana sini, tapi dia menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail. Tapi di penghujung malam Allah katakan wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka di ujung malam, di penghujung malam, di waktu sahur, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah berdakwah, dan Nabi telah mengemban dakwah, amanah dakwah dengan segala kesempurnaan Nabi dalam menyampaikan dakwah. Nabi telah menanggung segala derita dalam berdakwah. Nabi tidak ada waktu yang disia-siakan kecuali untuk berdakwah. Tapi di puncak kemenangan dakwah, di waktu Fathul Makkah, maka Allah perintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Allah perintahkan untuk bertasbih dan memuji Allah dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah sungguh sangat kita butuhkan. Demikian pula janji-janji yang Allah janjikan pada hambanya. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah janjikan pada hambanya yang beramal saleh. Jannah yang Allah janjikan kepada kaum mukminin. Kenikmatan yang digambarkan oleh Allah. Mala ainun ra'at, wala udhun sami'at, wala khatra ala qalbin bashar. Kenikmatan jannah yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, tidak pernah didengar oleh telinga manusia, dan tidak pernah sekedar terlintas dalam hati manusia sekalipun. Bahkan ada bonus bagi para penghuni jannah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang mereka di dunia berbuat baik. Dia berbuat baik kepada Allah, beribadah kepada Allah. Dia berbuat baik kepada para hamba Allah dengan akhlaknya yang mulia. Bagi mereka surga dan tambahannya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pertemuan yang dirindukan oleh setiap mukmin, yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at." Barang siapa yang dia berharap pertemuannya dengan Allah, hari pertemuan dengan Allah itu pasti akan terjadi. Yang Nabi meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik wa syauqan ila liqa'ik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kelezatan melihat wajahmu dan kerinduan untuk senang bertemu denganmu. Masalah muslimin, menggapai ampunan Allah, mengejar untuk mendapatkan jannah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah cita-cita yang sangat tinggi. Ini adalah harga mahal yang mesti dibayar. Yang Nabi kita mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi li jannah. Ketahuilah harga perdagangan Allah itu, harta perdagangan Allah itu mahal. Dan ketahuilah harta perdagangan Allah adalah jannah. Dan tidak akan sanggup untuk menggapai dan membeli apa yang mahal yang Allah sediakan ini, kecuali bagi orang yang mereka bercita-cita tinggi,
bagi orang mereka siap berkorban untuk mendapatkan yang istimewa. Kalau orang-orang mereka bercita-cita rendahan, maka mereka tidak akan pernah sanggup untuk menggapai apa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, modal kita untuk mengejar itu semuanya adalah waktu yang Allah berikan pada kita. Detik-detik ini yang menjadikan kita, Allah berikan kesempatan untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan. Orang yang mereka menjadikan waktu-waktunya dia isi untuk mengejar kenikmatan Allah, berbahagialah dia dan beruntunglah dia. Orang yang mereka menyia-nyiakan waktunya hingga dia tidak mendapatkan janji Allah, rugi dan celakalah dia. Sehingga seorang ulama Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih parah dibandingkan dengan kematian. Kenapa? Fa inna idha'atal waqti taqta'uka anillahi wa anil akhirah. Sesungguhnya dalam menyia-nyiakan waktu itu akan memutuskan Anda dari Allah dan akan memutuskan Anda dari kampung akhirat. Dia akan terputus dari Allah dan dia akan terputus untuk mendapatkan jannah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terputusnya manusia dari Allah, hatinya kosong dari Allah, hatinya kering dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah merasakan kenyamanan kehidupan, kebahagiaan yang hakiki dalam kehidupannya. Dan terputusnya dia kesempatan mendapatkan jannah, maka dunia seberapapun yang di tangan dia tidak akan pernah bisa menutup penyesalan kelak saat dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun kematian hanya memutuskan manusia dari dunia, dan terputusnya dunia dari manusia apabila dia mendapatkan Allah, mendapatkan keridhaan Allah dan mendapatkan jannah yang Allah sediakan, maka semuanya tergantikan, semuanya mendapatkan ganti yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengadakan waktu yang super istimewa. Allah yang menciptakan segala-galanya dan Allah yang memilih-milihnya. Wa rabbuka yakhluqu ma yakhtar. Allah yang telah menciptakan semua yang ada dan Allah yang memilih-milih pula di antara ciptaan Allah. Allah yang menciptakan seluruh manusia dari awal sampai akhir, dan Allah yang memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik di antara semua manusia yang ada. Allah yang telah menciptakan seluruh permukaan bumi, dan Allah memilih dua tanah haram, Makkah dan Madinah yang paling utama. Allah yang telah menciptakan seluruh waktu, hari-hari, bulan-bulan dan tahun yang ada. Allah memilih dalam satu hari sepertiga malam yang terakhir, waktu yang terbaik. Allah memilih dalam sepekan, hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Allah memilih dalam satu tahun, bulan Ramadan, bulan yang terbaik. Bahkan Allah memilih dalam 30 hari atau 29 hari di bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar, malam yang terbaik. Ini semuanya merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjadikan ini semuanya ujian bagi manusia. Apakah dia akan mengejar keutamaan yang Allah telah berikan kepada manusia? Datangnya bulan Ramadan adalah hal yang istimewa, yang Nabi habarkan kabar gembira ini kepada para sahabat, agar orang yang mereka memiliki himmah, cita-cita besar untuk menggapai ridha Allah dan mendapatkan kampung akhirat, dia bersiap-siap dan dia bergembira dengan penghabaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'akum Ramadan syahrun mubarakun. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan kebaikan. Berkah adalah penuhnya banyaknya kebaikan yang Allah curahkan di bulan tersebut. Di bulan itu semua pintu-pintu jannah, tuftahu abwabul jannah, tuftahu abwabus sama, tuftahu abwabur rahmah. Pintu surga semuanya dibuka tanpa ada yang ditutup satupun oleh Allah Ta'ala. Pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Ta'ala, dan pintu-pintu rahmat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harapan besar bagi orang yang mereka menginginkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang di bulan-bulan yang lainnya dia lambat, dia tidak segera menggapai ampunan Allah, maka bulan ini adalah bulan yang harusnya dia berlomba untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang Allah katakan tughlaqu abwabun niran, semua pintu neraka
tanpa satu pun, semuanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak yang terbuka, semuanya ditutup Allah taala. Hari-hari yang Allah katakan, dan dibelenggunya para syayatin, maradatus syayatin, gembong-gembong syaitan. Ini semuanya merupakan perkara besar, nikmat besar bagi orang mereka ingin menghentikan keburukannya. Masalah muslimin, tersinggal datang seorang penyeru yang mengatakan, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang yang mereka menginginkan kebaikan, sambut datangnya bulan yang mulia ini. Ya baghiyas syarr aqsir, wahai orang yang terbiasa bermaksiat, hentikan. Jadikan bulan ini bulan Anda memperbaiki diri, berbenah diri. Sehingga Nabi ingatkan, man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan Allah, barang siapa terhalang mendapatkan kebaikan bulan itu, sungguh benar-benar dia akan terhalang dari kebaikan yang sangat banyak. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang mereka menganggap penting datangnya Ramadan, pasti dia akan siap-siap. Orang yang mereka tidak mempersiapkan untuk menyambut datangnya Ramadan, hendaklah dia khawatir seandainya Allah akan halangi dia, sehingga memang tidak ada niat kerentak untuk dia mendapatkan kebaikan yang Allah tawarkan. Allah tegaskan, "Lau aradul huruj la'adtu lahum uddatan." Seandainya mereka memang punya niat untuk menyambut, untuk keluar berjihad. Ayat ini berkaitan dengan jihad. Pasti mereka akan bersiap-siap. Demikian pula Ramadan. Kalau memang kita tertanam dalam hati kita bahwa Ramadan menawarkan keuntungan besar, bahwa Ramadan rugi seandainya dia tidak mendapatkan keutamaannya, sampai Nabi berdoa dengan doa yang diaminkan, sampai malaikat berdoa dengan doa yang diaminkan oleh Rasulullah SAW. Yang berdoa malaikat yang terbaik, yang mengaminkan adalah Nabi yang terbaik, yang doanya malaikat, rahima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lah. Celaka, sengsara orang yang mereka kedatangan Ramadan, tetapi sampai habis Ramadan lewat, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun, dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu para salaf kita, bagaimana hati mereka sangat merindukan Ramadan. Bahkan mereka 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyuballighahum ila Ramadan, agar Allah menyampaikan mereka, mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Adapun kita terkadang tinggal beberapa jam, berapa hari masuk Ramadan, hati kita belum ada gerengseng-gerengsengnya untuk menyambut bulan Ramadan. Sehingga bagaimana akan bisa lari kencang saat datangnya Ramadan. Dan persiapan yang perlu kita persiapkan yang pertama adalah kesiapan ilmu. Sehingga begitu Ramadan datang, kita tahu persis apa yang mesti kita lakukan. Jangan sampai kita pun nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Sehingga kita hanya beramal, hanya lihat orang, tidak tahu ilmunya, hanya ikut-ikutan. Terkadang amal yang dilakukannya disangka benar pada salah, karena tidak mempersiapkan dengan ilmu yang benar. Yang kedua, mempersiapkan hati kita. Karena kekuatan amal kita letaknya di hati kita. Berkata Imam Ibnul Qayyim, fa'lam annal abda yaqta'u manazila sayri ila Allah biqalbi wa himmatihi la bibadani. Ketahuilah
hamba itu dalam meniti tangga-tangga kemuliaan menuju Allah Subhanahu wa taala, modal utamanya adalah hati dan kemauan cita-citanya yang kuat, bukan dengan badannya. Badan ini bisa diseret apabila kemauan kita kuat, sehingga bapak-bapak yang sudah sepuh, yang sudah tua, dia bisa selalu terdepan di saf ketika dia datang ke masjid. Tapi yang muda-muda terkadang ketika dengar azan bahkan sama sekali tidak bergerak, seakan-akan dia lumpuh, sehingga seakan-akan dia nggak bisa mendatangi seruan di masjid. Bukan badannya yang mengalami cacat, akan tapi hati yang tidak beres. Dan untuk mempersiapkan hati, mesti kita bersihkan hati kita. Karena hati yang kotor, dia tidak akan memberikan sinyal-sinyal kuat dan tidak akan mendorong, sehingga hendaknya kita sambut Ramadan dengan banyak-banyak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita bersih, hati kita akan bersinar, hati kita akan ringan untuk diajak lari saat di bulan Ramadan dengan amal-amal kebaikan. Dan jangan sampai kita mengotori Ramadan, karena Ramadan bulan yang istimewa. Jangan sampai kita sia-siakan datangnya Ramadan. Alangkah ruginya orang mereka melihatkan ke Ramadan yang tidak akan pernah datang lagi sampai tahun depan kalau kita masih berjumpa lagi. Tapi kalau tidak berjumpa, alangkah ruginya orang mereka menyanyikan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa, Allah gerakkan hati kita perhatian dengan agama. Agama ini modal utama kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita terfitnah dengan dunia. Dunia memang kelihatan indah dan bagus, tapi sifatnya menipu dan sangat singkat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita senantiasa kembali kepada Allah di tengah-tengah kelalaian kita, hingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minal ahya'i wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Wajalil hayata ziyaratan lana min kulli khair. Wajalil mauta rahatan lana min kulli syar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.